Selama ini banyak orang meyakini bahwa autisme, asma, artritis atau radang sendi, dan asam lambung adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saya pun sering mendengar hal itu di sekitar saya, bahwa asma itu warisan keluarga, radang sendi adalah tanda alami penuaan, dan asam lambung dianggap sebagai penyakit yang harus minum obat seumur hidup. Tetapi, benarkah begitu? Di video kali ini, saya akan mengajak sahabat CS menelusuri satu hal yang jarang disadari banyak orang, yaitu bagaimana satu zat tambahan dalam makanan kita sehari-hari ternyata bisa menjadi pemicu dari berbagai gangguan tersebut. Selama ini, banyak orang berusaha menjaga pola makan, mengurangi gula, garam, dan lemak. Tetapi ada satu bahan tambahan yang sering luput dari perhatian, padahal hampir selalu hadir di setiap makanan apapun yang kita konsumsi. Bahan ini bisa membuat rasa makanan jadi lebih kuat dan nikmat. Tetapi di sisi lain bisa memicu reaksi yang mengganggu sistem tubuh kita, terutama kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang tidak terkontrol. Bahan itu adalah micin atau yang juga dikenal sebagai MSG atau monosodium glutamate. Micin atau MSG adalah senyawa penyedap yang secara alami juga terdapat di bahan makanan seperti keju, tomat, dan rumput laut. Kalau begitu, micin aman dong? Tunggu dulu. Micin yang terbentuk alami dalam bahan makanan memang tidak berbahaya karena senyawa glutamatnya terikat secara alami pada protein atau asam amino lain. Tetapi micin buatan yang diproduksi massal punya karakter berbeda. Di dalamnya senyawa glutamat berada dalam keadaan bebas atau free glutamate, dan disinilah efek sampingnya mulai muncul. Micin versi pabrikan pertama kali dikembangkan pada tahun 1909 oleh ilmuwan Jepang, Kikunei Ikeda. Beliau menemukan cara membuat rasa gurih umami dengan cara memfermentasi pati, bit gula, tebu, dan molase. Kedengarannya alami dan aman ya. Tapi tunggu dulu, hasil akhirnya bukan lagi glutamat yang terikat seperti yang ada pada makanan utuh, melainkan glutamat bebas atau free glutamate yang bekerja lebih kuat di sistem saraf kita sebagai neurotransmitter pemicu rangsangan. Saya mau cerita sedikit. Saya itu suka banget makan bubur ayam sebagai sarapan pagi. Rasanya hangat, lembut, dan menenangkan perut. Biasanya malam sebelumnya saya sudah masukkan beras, air, dan beberapa suwiran ayam ke dalam slow cooker. Lalu tekan tombol slow sebelum tidur. Pagi-pagi buburnya tinggal ditambah garam, merica, dan sedikit penyedap rasa yang katanya bercita rasa jamur. Begitu disantap, wah enak banget. Padahal ayam suwirannya gak berapa banyak gitu ya. Gurih, enak, aromanya wangi ayam, rasanya dalam, bikin nagih. Inilah yang disebut rasa umami atau cita rasa umami. Jujur, waktu itu saya benar-benar percaya kalau penyedap rasa jamur itu terbuat dari jamur sungguhan. Tetapi ada perasaan gak nyaman. Soalnya kalau saya tambahkan jamur asli ke dalam bubur, rasanya malah berbeda ya. Ada aroma jamurnya, tapi gak segurih penyedap itu. Karena penasaran, saya baca label kemasannya. Dan ternyata memang tidak ada jamur alaminya sama sekali. Yang tertulis di kemasan adalah perisa jamur. Jadi bukan jamur beneran. Pantes saja bubur saya terasa begitu umami dan bikin ketagihan. FDA dan BP POM menyatakan bahwa micin aman dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Masalahnya, mereka tidak menjelaskan sedikit itu berapa gram. Anehnya lagi, FDA justru mengakui bahwa ada orang-orang yang sensitif terhadap MSG atau micin ya, dan mereka yang mengkonsumsi MSG dalam jumlah tinggi bisa mengalami gejala yang disebut MSG Symptom Complex. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal itu. Kebiasaan lama yang tidak disadari.
Saya mau cerita sedikit tentang gaya hidup saya dulu waktu masih jadi wanita karir dan belum tahu apa-apa soal MSG. Pagi hari sarapan dengan bubur ayam kesukaan saya, hangat, gurih, dan bikin nagih itu. Siang hari di sebelah kantor ada food court kecil. Saya pilih kue tiaw sapi siram, rasanya ngangeni banget deh. Malam hari setelah kerja seharian, malas masak, udah capek. Jadi beli kebab di depan kompleks rumah. Ditambah topping keju mozzarella dan bawang bombay mentah. Duh, enaknya kebangetan. Satu porsi rasanya nggak cukup. Pengen nambah lagi dan nambah lagi. Sekarang coba bayangkan berapa banyak micin yang masuk ke tubuh saya dalam satu hari. Di bubur mungkin 1 sendok teh ya micinnya. Di kue tiaw bisa 1 sendok lagi atau bahkan lebih. Di kebab ini juaranya karena daging kebab adalah processed food atau makanan yang sudah diproses, yang sudah diberi bumbu oleh pabrik. Artinya, kita tidak pernah tahu seberapa banyak micin yang sebenarnya kita telah makan. Nah, ada satu lagi pengalaman yang waktu itu saya anggap wajar, tetapi sekarang bikin bergidik. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah internasional, tentunya di Jakarta ya. Sekolahnya bagus, tapi gaya hidup para orang tuanya, terutama mama sosialitanya, wah khas banget, bahkan ada yang kebangetan ya. Nah, di sekolah itu setiap jam makan siang, wali kelas makan bersama murid-muridnya di kantin. Saya perhatikan 2 murid saya, kakak beradik masih di SD ya, setiap hari makan bakmi ayam, setiap hari, nggak pernah bosan. Kadang saya juga ikut beli bakmi itu. Memang enak sih, tetapi saya lihat sendiri pedagangnya menambahkan 1 sendok teh micin penuh ke dalam kuah bening dalam mangkuk kecil yang disajikan. Bayangkan ayamnya sudah diberi micin. Kuahnya juga dari sananya, maksudnya dari dapur sudah diberi micin. Pada saat disajikan ditambah micin 1 sendok teh lagi. Kalau mereka makan seperti itu selama bertahun-tahun, berapa gram micin yang sudah mereka konsumsi? Kenapa micin bikin ketagihan? Kesimpulannya cuma satu, micin membuat kita ingin makan lagi dan lagi. Sensasi gurihnya menanam sinyal di otak agar kita ingin menikmatinya lagi dan lagi. Rasa nagih itu disebut cita rasa umami. Micin bekerja sebagai excitatory neurotransmitter yang mengirimkan sinyal kenikmatan ke otak. Akibatnya, makanan terasa lebih menggoda, lebih sempurna, dan bikin kita terus mencari sensasi itu lagi. Karena itulah dari restoran mewah sampai pedagang kaki lima, semuanya royal menggunakan micin. Tujuannya jelas agar pelanggan ingin datang kembali dan kembali lagi. Apakah mereka salah? Tidak juga sih, karena menurut FDA dan BP POM, micin dianggap aman kok. Micin pun berevolusi. Sahabatku, ternyata bukan cuma makhluk hidup saja yang berevolusi untuk tetap bertahan hidup. Micin juga. Supaya tetap diminati, micin kini tampil dengan nama dan wajah baru. Saya ingat seorang murid saya sekolah dulu. Saat jam makan siang, dia makan sop bit merah bening. Saya heran, anak sekecil itu kok suka makanan yang kelihatannya sehat banget. Lalu saya tanya, enak ya sopnya? Dia jawab, enak banget, soalnya mama punya resep rahasia. Ketika saya tanya apa resep rahasianya, dia menyebut nama merek kaldu instan yang sangat terkenal. Jadi, ibunya tidak pakai kaldu ayam asli, tetapi penyedap rasa dengan label kaldu ayam. Nama-nama samaran micin. Sekarang, micin hadir dalam berbagai bentuk dan nama. Kaldu ayam atau kaldu sapi, tepung bumbu goreng, bumbu sayur asem, perisa alami atau bumbu penyedap di label. Di balik nama-nama itu tersembunyi kandungan glutamat bebas atau free glutamate, bentuk lain dari MSG dengan efek yang sama kuatnya dalam menstimulasi indera pengecap kita. Selain itu, MSG juga sering disamarkan dalam istilah seperti hydrolyzed protein atau HVP, bisa mengandung 12-50% MSG. Kemudian yeast extract atau autolyzed yeast, 10-20% MSG, atau caseinate, sodium atau kalsium, sekitar 12% MSG.
natural flavorings, spices, atau seasonings, istilah umum untuk menutupi kandungan MSG. Bagaimana melindungi diri kita dari efek samping micin? Ada 2 langkah sederhana untuk menghindari paparan MSG berlebihan. 1. Baca label dengan teliti. Cari istilah-istilah di atas di setiap kemasan makanan. 2. Masak sendiri di rumah. Dengan begitu, kita bisa mengontrol seberapa banyak bahan tambahan yang digunakan, atau bahkan memasak tanpa micin sama sekali. Tapi kalau gitu, repot dong. Mungkin kamu berpikir begitu, tapi tenang sahabatku, kita tidak harus hidup dengan rasa hambar seperti sayur bening tanpa garam. Saya teringat seorang rekan kerja saya dulu, sebut saja si Abang, karena dia berasal dari Tanah Karo. Umurnya baru 30 tahun, hidupnya aktif dan tiap hari makan siang di warung Padang favorit dekat kantor. Suatu hari saat menyetir di tol, ia tiba-tiba pingsan dan didiagnosa stroke. Setelah sembuh, dia datang ke kantor, selalu membawa rantang makan siang, jadi makan di kantor. Nasi sedikit dan sayur bening tanpa garam, tanpa micin. Katanya ini nasihat dokter kalau mau sembuh benar. Memang jauh sekali rasanya dibanding gulai otak sapi yang dulu jadi favoritnya. Tetapi inilah realita, nunggu sakit dulu baru mau makan sehat. Menemukan cita rasa alami kembali. Sahabatku, kita sebenarnya tidak perlu makan hambar. Lidah kita bisa dilatih kembali untuk mengenali rasa alami makanan, asal kita membiasakan diri dengan bahan-bahan segar dan alami. Itulah yang ingin kita lakukan di Cerdas Sehat 50 Community. Kita akan belajar cara menikmati kembali cita rasa makanan sehat yang tetap lezat. Sebagai member, kamu bisa mengakses video resep sehat yang bisa diterima oleh Lidah Indonesia dan belajar cara menyiapkan bahan supaya nutrisinya tidak hilang, tanpa micin tentunya. Sahabat CS, tadi kita sempat singgung tentang MSG Symptom Complex. Menurut FDA, ada sebagian orang yang ternyata sensitif terhadap micin, sehingga tubuh mereka bisa mengalami gejala yang disebut MSG Symptom Complex ini. Masalahnya, kita nggak pernah tahu siapa saja yang termasuk sensitif. Kadang semuanya terasa baik-baik saja, sampai suatu hari tubuh mulai memberi sinyal aneh, dan barulah kita sadar, oh mungkin ini akibat dari micin. Ngeri ya? Apalagi kalau kita baru sadar setelah sudah terlanjur kena penyakit. Gangguan akibat micin ini bisa muncul di berbagai sistem tubuh, mulai dari gejala ringan sampai yang membahayakan nyawa. Yuk kita lihat satu persatu. 1. Sistem saraf dan psikologis. MSG bisa mengacaukan keseimbangan zat kimia otak. Hasilnya, perubahan suasana hati yang ekstrim, mudah tersinggung, depresi yang bisa berlangsung sampai 2 minggu, bahkan reaksi marah berlebihan atau panik tanpa sebab jelas. Beberapa orang juga mengalami insomnia, gangguan fokus, dan bahkan perilaku yang mirip ADHD. Dan yang paling sering terjadi adalah sakit kepala atau migrain yang datang berulang kali tanpa sebab yang pasti. 2. Sistem pernafasan dan jantung. Micin juga dikenal sebagai pemicu serangan asma. Ada banyak kasus, bahkan sampai pasien harus dibantu alat pernafasan karena serangannya begitu berat setelah makan makanan yang mengandung MSG. Bukan cuma itu, micin juga bisa mengacaukan detak jantung, dari jantung berdebar sampai ritme jantung tidak teratur, yang bisa menimbulkan rasa sesak, nyeri dada, bahkan dalam beberapa laporan medis, henti jantung. Maksudnya jantungnya berhenti berdetak. 3. Sistem pencernaan dan metabolisme. Efek yang satu ini seringkali paling terasa di perut. MSG bisa menyebabkan kram perut, mual, muntah, atau diare. Dan yang menarik, micin juga bisa mengacaukan hipotalamus, bagian otak yang mengatur rasa lapar dan berat badan. Akibatnya, seseorang bisa makan lebih banyak tanpa sadar dan lama-lama berujung pada obesitas atau diabetes. Selain itu, MSG juga memperlemah pintu antara kerongkongan dan lambung, sehingga asam lambung mudah naik. Inilah sebabnya micin sering dikaitkan dengan GERD atau asam lambung kronis.
4. Gejala lainnya. Reaksi terhadap micin bisa muncul dengan banyak wajah. Pusing, gangguan penglihatan, sendi atau otot terasa nyeri seperti artritis, bahkan kulit kemerahan, gatal, atau muncul bentol-bentol. Ada juga yang mengalami sulit buang air kecil atau merasa linglung setelah makan makanan tertentu tanpa tahu alasannya. Jadi, kalau kamu pernah merasa tubuh bereaksi aneh setelah makan makanan yang gurihnya keterlaluan, bisa jadi itu bukan sekedar kebetulan. Mungkin tubuhmu sedang memberi sinyal bahwa sudah saatnya mengurangi paparan MSG sebelum gejala kecil itu berkembang jadi sesuatu yang lebih serius. Sahabat, kita lanjut lagi ya. Autisme itu punya spektrum yang sangat luas. Manifestasinya bisa sangat berbeda dari satu anak ke anak lain. Saya sendiri pernah punya 4 anak didik yang mengidap autisme, dan semuanya unik dengan caranya masing-masing. Ada yang super genius, mampu menyelesaikan soal matematika jauh di atas level usianya. Waktu itu dia baru kelas 1 SD. Bahkan saya saja hitung perkalian ratusan kali ratusan perlu menggunakan kalkulator. Tetapi untuk anak itu dia cukup memandang angka-angka ratusan yang saya berikan dan dalam hitungan menit bisa dikerjakannya dengan akurat. Dan anak itu juga punya photographic memory. Ingatannya super kuat seperti jepretan foto. Kalau saya jelaskan suatu konsep atau cerita, sekali dengar langsung ingat. Luar biasa deh pokok. Tetapi ada juga anak pengidap autisme yang belum bisa bicara di kelas 1 SD. Enggak bisa juga baca tulis apalagi berhitung. Jadi kalau saya lagi ngajar di kelasnya, dia maju ke depan. Lalu dia bertingkah laku meniru hewan monyet. Enggak tahu maksudnya apa gitu. Nah, anak tersebut menurut saya sih ya, dia bukan kurang ajar ya. Karena kita bisa lihat dari matanya, dari raut muka ya, dia nggak kurang ajar. Tetapi memang dia itu berbeda gitu loh. Nah, ada juga anak yang pengidap autisme yang agresif, bisa sampai memukul teman sekelasnya hingga berdarah. Tetapi ada juga yang sangat kalem dan fokus luar biasa pada buku-buku yang disukainya. Kata orang dia punya dunianya sendiri. Autisme ini erat kaitannya dengan jaringan komunikasi antar sel di otak. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan micin? Bayangkan otak dan sistem saraf kamu seperti jaringan komputer raksasa. Setiap sel saraf di dalamnya terus mengirim pesan, memberitahu tubuh bagaimana harus belajar, bergerak, mengingat, memahami hal-hal di sekitar. Dan zat utama yang membawa pesan-pesan itu adalah glutamat. Glutamat adalah seperti pedal gas pada mobil, memberi sinyal, ayo jalan, agar sel-sel otak menembakkan pesan dengan cepat. Tanpa glutamat, kita tidak bisa berpikir jernih, belajar, atau mengingat dengan baik. Tetapi kalau terlalu banyak glutamat, sistem ini jadi tidak seimbang. Di otak kita sebenarnya ada 2 sinyal utama. Sinyal go, jalan, dari glutamat yang mempercepat aktivitas sel otak, dan ada sinyal stop dari GABA yang menenangkan dan menyeimbangkan. Dalam tubuh yang sehat, 2 sinyal ini seimbang, seperti timbangan yang seimbang di tengah. Tetapi pada autisme, para ilmuwan menemukan ada ketidakseimbangan besar antara keduanya yang disebut excitatory atau inhibitory imbalance. Ibaratnya, pedal gasnya macet di posisi injak penuh, tetapi remnya blong. Akibatnya otak jadi kelebihan sinyal, atau dalam istilah ilmiahnya glutamate dysregulation. Coba bayangkan wifi yang sinyalnya sangat kuat dan setiap perangkat berlomba-lomba menangkapnya. Nah, di otak perangkat itu disebut reseptor glutamat. Pada orang dengan autisme ditemukan jumlah reseptor glutamat yang berlebihan, terutama di bagian cerebellum, pusat pengatur gerakan dan sensorik. Karena reseptor ini terlalu banyak, pesan-pesan glutamat jadi menumpuk dan membuat jaringan otak terlalu aktif dan tidak stabil. Hal inilah yang diyakini menjadi salah satu penyebab utama pada gejala autisme. Kalau sistem ini terus kelebihan beban, otak seperti terbakar dari dalam. Kondisi ini memicu peradangan kronis, semacam api kecil yang terus menyala di dalam tubuh sehingga sel otak menjadi kepanasan.
atau disebut juga eksitotoksisitas. Kalau biasanya kita mengenal peradangan dari luka bengkak atau kulit merah, yang ini terjadinya di tingkat sel. Di bawah mikroskop, neuron yang mengalami efek toksik dari terlalu banyak glutamat mudah dikenali karena membengkak dan dipenuhi struktur seluler yang tidak normal. Dampaknya terjadi kerusakan sel atau cell damage akibat stres oksidatif, ibarat karat di dalam tubuh. Molekul-molekul berbahaya bernama radikal bebas menyerang DNA dan protein sel. Akibat kerusakan yang terus berlangsung, tidak hanya fungsi sel yang terganggu, beberapa sel mengalami kematian atau cell death. Kematian sel ini bisa terjadi perlahan, tetapi bisa juga lebih cepat karena kerusakan berat, nekrosis. Dan keduanya berarti jaringan otak kehilangan bagian dari hardware yang diperlukan untuk bekerja normal. Ketika semakin banyak sel yang rusak dan mati, tubuh masuk ke kondisi stres internal yang berkepanjangan, memperparah peradangan dan membentuk lingkaran setan yang memperburuk gejala autisme serta gangguan neurologis lain. Kisah nyata, perubahan setelah 30 hari bebas micin. Seorang ahli biokimia bernama Catherine Reid, ibu dari seorang anak perempuan pengidap autisme di Amerika, memutuskan untuk menghilangkan semua sumber micin dari pola makan putrinya selama 30 hari. Hasilnya sungguh menakjubkan. Dalam hitungan minggu, perilaku tantrumnya hilang sepenuhnya. Tantrum itu perilaku yang merusak lah, yang histeris, jerit-jerit, nangis-nangis, teriak-teriak gitu. Itu tantrum ya. Nah, perilaku tantrumnya itu hilang sepenuhnya. Juga perilaku mengganggu seperti terus-menerus menjawab ya atau tidak secara berulang-ulang langsung berhenti. Kecemasannya mulai berkurang dan ia terlihat lebih tenang serta nyaman dengan dirinya sendiri. Kemampuan bahasanya melonjak drastis, mulai dari bisa membuat kalimat panjang, menyampaikan kebutuhan, dan bertanya. Sensitivitas terhadap suara dan cahaya juga hilang. Ia bahkan mulai menyukai makanan yang sebelumnya selalu ditolak. Beberapa waktu kemudian, guru-gurunya bahkan menyarankan agar dia pindah ke sekolah umum karena kalau tetap di sekolah berkebutuhan khusus, dia akan bosan. Micin memang hanya satu dari sekian banyak faktor. Tetapi kisah ini membuka mata kita bahwa mengurangi paparan glutamat bebas atau free glutamate seperti micin bisa membawa perubahan besar pada fungsi otak dan perilaku. Tubuh punya kemampuan luar biasa untuk pulih. Asal kita tahu sumber gangguannya dan berani menguranginya. Tadi kita sudah bahas bahwa konsumsi MSG berlebihan memicu peradangan kronis, seperti api kecil yang terus menyala di dalam tubuh. Stimulasi berlebihan dan peradangan ini bisa menimbulkan masalah serius, termasuk nyeri otot dan sendi. Bagi orang yang sensitif atau rentan terhadap nyeri, MSG bisa memicu flare up, yaitu rasa sakit yang parah, sendi kaku, dan otot terasa lembek atau nyeri. Contoh nyata, kasus A, seorang wanita di Amerika menderita demam ringan selama 8 tahun dan otot yang nyeri sehingga sulit bergerak. Setelah diperiksa untuk berbagai penyakit termasuk artritis, ia menemukan bahwa semua MSG yang tersembunyi di bumbu, sup, dan daginglah yang memicu rasa sakitnya. Begitu ia menghilangkan MSG dari makanannya, semua nyeri dan gejala mirip artritis hilang total dalam 5 hari. Kasus B, seorang dokter anak di Amerika juga menderita tendinitis dan artritis di seluruh sendinya selama 15 tahun. Kadang harus memakai walker atau tongkat. Setelah mengkonsumsi MSG dalam dosis tinggi di restoran, ia lumpuh karena bengkak dan nyeri ekstrim. Begitu ia berhenti mengkonsumsi MSG, ia merasa seperti mendapatkan hidup baru. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang sensitif, MSG berfungsi seperti booster kimia yang kuat, memicu stres internal dan peradangan yang langsung menyebabkan rasa sakit dan kekakuan seperti pada artritis. Kita
Kita sudah tahu bahwa glutamat adalah pembawa pesan yang kuat, ibarat pedal gas di otak yang mengirim sinyal go ke sel-sel saraf. Saat kita mengkonsumsi terlalu banyak MSG, sinyal ini menjadi terlalu berlebihan. Dan kadang-kadang kelebihan stimulasi ini bisa mempengaruhi cara kita bernafas. Sinyal MSG mempengaruhi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf inilah yang mengontrol dan mengatur pernafasan. Jika sinyal ini menjadi terlalu berlebihan atau tidak teratur, hal itu dapat mengganggu kontrol normal atas pernafasan. Seperti kita ketahui, asma terjadi ketika saluran udara ke paru-paru atau bronki menjadi sempit dan bengkak, sehingga sulit bernafas. Sumber penelitian menunjukkan bahwa MSG bisa memicu reaksi ini. MSG dikenal sebagai pemicu asma bagi orang yang sensitif. Reaksi ini bisa parah dan berbahaya sampai memerlukan perawatan intensif di rumah sakit, termasuk bantuan ventilator. Tidak seperti alergi murni, misalnya sengatan lebah, reaksi MSG umumnya digambarkan sebagai reaksi toksik atau efek obat. Artinya, semakin tinggi dosis MSG yang dikonsumsi, semakin berat reaksi asmanya. Bagi orang yang sensitif, bahkan dosis kecil, misalnya setengah sendok teh MSG yang terdapat di makanan sehari-hari bisa memicu serangan. Pasien yang mengalami serangan asma berat atau masalah pernafasan terkait MSG mengalami peningkatan kondisi yang signifikan setelah menghilangkan MSG dari pola makan mereka. Sahabat, ketika kita makan makanan yang mengandung MSG, zat ini bekerja seperti obat keras pada area lokal, mengurangi kekuatan katup tersebut. Akibatnya, katup antara kerongkongan dan lambung tidak dapat menahan asam lambung dengan baik, dan asam lambung pun lebih mudah memercik ke atas, menimbulkan sensasi panas di dada atau reflux asam. Rasa nyeri yang muncul tentu saja bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Masalah ini ternyata begitu umum sehingga beberapa dokter dan ilmuwan percaya bahwa banyak kasus nyeri ulu hati dan gangguan pencernaan sebagian disebabkan oleh MSG. Ini tentu di Amerika ya, di Indonesia saya tidak mendapatkan literaturnya. Jutaan orang mengalami heartburn atau gangguan pencernaan rutin dan sayangnya banyak yang hanya mengandalkan obat untuk menutup gejala. Padahal jika MSG adalah penyebab lemahnya katup, berhenti mengonsumsi semua bentuk MSG seringkali membuat gejala hilang sepenuhnya. Beberapa kelompok lebih sensitif terhadap MSG, misalnya wanita hamil yang sudah lebih rentan mengalami gangguan pencernaan, tampaknya memiliki respons yang lebih tinggi. Jadi kalau kamu sering merasakan heartburn atau rasa terbakar di dada, itu bisa jadi tanda bahwa MSG dalam makanan olahan membuat pintu lambungmu melemah. Mengetahui ini memberi kita peluang untuk mengontrol konsumsi dan merawat sistem pencernaan lebih baik lagi.